Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar lagi Anda akan mendengarkan ringkasan dari sebuah kitab yang diambil dari sumber yang kredibel. Kami menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menambah wawasan kita semua. Selamat mendengarkan. Tentang kebusukan nifak oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahumullah. Wahai orang munafik, semoga Allah membersihkan bumi ini dari orang sepertimu. Apakah kemunafikanmu belum cukup sehingga kamu mengumpat dan memfitnah para ulama dan orang-orang soleh dengan memakan daging mereka melalui ucapan burukmu? Kamu dan kawan-kawanmu yang munafik akan segera dimakan oleh ulat. Lidah dan dagingmu akan disantap habis. Bumi pun akan menghimpit dan menjepitmu. Tidaklah beruntung orang yang tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hambanya yang soleh, serta tidak tawaduk kepada mereka. Bagaimana mungkin kamu tawaduk kepada mereka, sedangkan mereka adalah para pemimpin? Apalah artinya dirimu dibandingkan dengan mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyerahkan kunci untuk menyelesaikan dan menuntaskan suatu permasalahan kepada mereka. Mereka itu bagaikan langit yang mencurahkan hujan dan bumi yang menumbuhkan pepohonan. Setiap makhluk adalah rakyat mereka. Setiap orang dari mereka bagaikan gunung yang tegar, tidak tergoyahkan oleh badai, bencana dan ujian. Ketauhidan dan keridhaan mereka kepada Tuhannya juga tidak tergoyahkan demi menyelamatkan diri dan orang lain. Bertobatlah dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akuilah dosamu kepada sesamamu atau kepadanya. Berdirilah di hadapannya dengan penuh penyesalan. Apa yang ada di depanmu? Jika kamu menyadari, tentu kamu tidak akan berada di situ. Kamu seperti banci atau seperti wanita bila dibandingkan dengan mereka. Keberanianmu hanya muncul ketika diperintah oleh nafsu, keinginan, dan watakmu saja. Keberanian dalam agama berarti memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu meremehkan kata-kata pujangga dan ulama. Kata-kata mereka adalah obat dari sari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kamu sudah tidak ada wujud Rasulullah. Mengikuti para pengikut Rasulullah sama artinya dengan mengikuti beliau. Jika engkau melihat mereka, itu seperti engkau melihat beliau. Temanilah para ulama sejati. Berteman dengan mereka akan membawa berkah. Janganlah berteman dengan para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, karena hal itu akan membawa keburukan saja. Jika engkau berteman dengan orang yang lebih tinggi keilmuan dan ketakwaannya daripada engkau, persahabatan itu akan membawa keberkahan. Sedangkan jika bergaul dengan orang yang lebih rendah keilmuan dan ketakwaannya, pergaulan itu dapat merusak dirimu. Beramallah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena selainnya. Dalam meninggalkan amalan pun hendaknya juga demikian, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena selainnya. Beramal karena selain Allah adalah kufur, dan meninggalkan amal karena selain Allah adalah riya. Barang siapa tidak mengenal persoalan tersebut dan beramal selain dari yang telah disebutkan itu, maka dia berada dalam kekacauan. Sebentar lagi kematian akan datang menghentikan semua itu. Celaka kamu, hubungilah Tuhanmu dan putuskanlah dengan selain Dia dari hatimu. Rasulullah telah bersabda, hubungilah sesuatu di antara kamu dengan Tuhanmu, maka kamu akan berbahagia. Luruskanlah sesuatu di antara kamu dengan Tuhanmu dengan menjaga hati orang-orang soleh. Wahai gulam, jika engkau dapati dirimu berbeda ketika menyambut antara orang kaya dan orang miskin, maka kamu tidak akan bisa berjaya. Muliakanlah orang fakir yang sabar dan ambillah berkah darinya. Jumpailah ia dan duduklah bersamanya. Orang-orang fakir yang sabar adalah pendamping Ar-Rahman di hari kiamat. Kini mereka telah menjadi pendamping Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati mereka dan kelak dengan jasad mereka. Mereka adalah orang yang hatinya telah zuhud kepada dunia
dan berpaling dari perhiasannya. Mereka memilih fakir dan sabar. Selain itu, akhirat melamar mereka. Hati mereka bertemu dengan akhirat. Namun setelah nyata bahwa akhirat itu bukanlah Tuhan mereka, mereka pun menjauhinya. Bahkan lari darinya karena malu kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin mereka berdiri dengan selain Dia dan bersuka-suka dengannya, bahkan menyerahkan segala amal baiknya kepadanya. Kemudian mereka pun terbang kepada Allah dengan sayap kebenaran dan kejujuran. Mereka meninggalkan sangkar dan terbang kepada Sang Pencipta, sehingga menjadi orang dekat dengan Allah, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang pilihan yang paling baik. Quran Surat Sad ayat 47. Yakni hati mereka, cinta dan maksud mereka itu ada di sisi Kami. Bahkan nurani mereka, dunia akhirat juga ada pada Kami. Jika telah sempurna yang demikian itu, justru mereka tidak akan dilupakan oleh dunia dan akhirat. Bumi, langit dan segala isinya itu kecil bagi mereka, sedangkan hati dan nurani mereka fana dari selain Dia. Jika mereka mempunyai bagian di dunia, bagian itu akan dikembalikan kepada kemanusiaan mereka, guna mengambil bagian mereka supaya takdir itu tidak berubah. Kemudian mereka memperindah adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta qada dan qadarnya. Mereka mengambil apa yang diberikan itu dengan zuhud, bukan dengan nafsu, keinginan dan kehendak. Mereka menjaga hukum lahir dalam setiap keadaan. Mereka tidak bakhil kepada manusia. Hati mereka tetap mendekat kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Tidak ada makhluk di hatinya meskipun sekecil biji zarah. Selama engkau masih bersama dunia, engkau tidak akan sampai pada akhirat. Dan selama engkau masih bersama akhirat, engkau tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah engkau orang yang berakal, jangan bodoh. Engkau termasuk orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk cara menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyambung hubungan dengan orang-orang miskin dengan sedikit hartamu. Tidaklah engkau mengetahui bahwa sedekah itu artinya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Apakah akan rugi orang yang bergaul dengan Zat yang Maha Kaya? Berinfaklah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil zarah, maka Dia akan memberimu sebesar gunung. Jika kamu berinfak setetes, Dia akan memberimu sebanyak air di lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepadamu di dunia dan di akhirat. Wahai gulam, jika engkau bergaul dengan Al-Haq Azza wa Jalla, tanamanmu akan berkembang, sungai-sungaimu akan mengalir, kemudian pohon-pohonmu akan berdaun, bercabang dan berbuah. Perintahkanlah kebaikan, cegahlah kemungkaran, dan tolonglah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkanlah sejenak sanak kerabatmu. Barang siapa yang akrab dalam kebaikan, ia akan tetap akrab pada waktu sepi dan ramai, suka maupun duka, bahkan pada waktu sulit maupun makmur. Carilah keperluanmu dari Al-Haq Azza wa Jalla, bukan dari makhluknya. Jika terpaksa dari makhluk, masuklah kepada Al-Khaliq dari hatimu. Sesungguhnya Dia akan mengilhamkan kepadamu kemana mencarinya. Jika engkau tidak diberi ataupun memberi, semua itu adalah kerisauan dunia dari hati mereka. Mereka meyakini bahwa rezeki itu telah ditentukan pada waktu tertentu, sehingga mereka tidak mencarinya. Mereka memilih tinggal di pintu Tuhannya. Mereka merasa kaya dari segala sesuatu yang berasal dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat dengan ilmunya. Jika telah sempurna yang demikian itu bagi mereka, maka mereka menjadi kiblat manusia dan penasehat mereka untuk memasuki kerajaannya. Mereka akan menuntun manusia kepadanya untuk mengusahakan pernyataan ridho kepadanya. Salah seorang wali berkata, para hamba Allah yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya tidak meminta kepadanya dunia maupun akhirat. Mereka hanya meminta Allah, bukan yang lainnya. Ya Allah, tunjukkanlah semua manusia ke pintumu. Inilah permintaanku selamanya, dan urusan ini sepenuhnya berada di tanganmu. Ini merupakan doa yang umum dan besar pahalanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuat kepada manusia sesuai dengan kehendaknya. Jika hati telah sehat, maka akan dipenuhi kasih sayang terhadap sesama makhluk. Seorang wali juga berkata, tidaklah melakukan banyak kebaikan sekaligus meninggalkan dosa, kecuali orang-orang siddiq. Orang siddiq itu meninggalkan semua dosa besar maupun kecil. Kemudian timbul sifat waroknya dengan meninggalkan syahwat. Kemudian meninggalkan sesuatu yang mubah dan mencari yang mutlak halal. Orang siddiq sebagian besar siang dan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah memutuskan hubungan dengan makhluk dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia telah memutuskan kebinasaannya. Dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Dia akan diberi dan diperintahkan untuk mengambil, akan dimurnikan segala sesuatu untuknya, karena dia telah bersabar dan memusnahkan keinginan di hatinya. Dia berdoa pada setiap keadaan akan tetapi tidak dikabulkan. Dia meminta tetapi tidak diberi. Dia menderita penyakit yang semakin parah lalu memohon pertolongan namun tidak mendapat pertolongan. Dia telah bertakwa namun tidak melihat jalan keluar. Dia telah mentauhidkan Allah dan ikhlas dalam beramal namun tidak mengalami kedekatan dengannya. Seolah-olah dia bukan orang mukmin dan muwahhid. Namun demikian dia tetap bersabar menerima keadaan itu. Ketahuilah bahwa kesabarannya itu menjadi obat bagi hatinya. Sebab kebersihan dan kekuatannya, kebaikan pasti akan datang kepadanya setelah mengalami ujian. Ujian itu adalah untuk membuktikan apakah dia seorang mukmin atau munafik, muwahhid atau musyrik, ikhlas atau riya, pemberani atau penakut, teguh dan sabar atau sebaliknya. Bahkan dengan ujian itu akan terbukti apakah dia seorang yang benar atau pendusta, penyayang atau pemarah, pengikut setia atau ahli bid'ah. Seorang wali juga berkata, jadilah kamu di dunia seperti orang yang mengobati luka dan menahan pedihnya reaksi obat karena benar-benar ingin sembuh. Bencana dan penyakit yang paling berbahaya adalah syirik dan anggapanmu bahwa makhluk dapat memberi bahaya atau manfaat, bisa memberi atau menahan. Sedangkan obat dari segala obat adalah mengeluarkan makhluk dari hatimu ketika berlaku takdir. Jangan kamu mencari kepemimpinan dari manusia dan ketinggian dari mereka. Sediakan hatimu hanya untuk Tuhanmu Azza wa Jalla. Bersihkanlah nuranimu untuknya. Tinggikanlah citamu kepadanya. Jika demikian hatimu akan naik ke tingkatan para nabi, syuhada, solihin dan malaikat muqarrabin. Jika selalu demikian keadaanmu, engkau akan dimajukan, ditinggikan, dikuasakan. Engkau akan dipersilahkan, diperintahkan dan diberi. Sungguh terhijab orang yang tidak mendengar kata-kata ini dan tidak pula mempercayainya. Wahai orang-orang yang sibuk dengan urusan kehidupannya, penghidupan, keuntungan dan kesenangan akhirat ada padaku. Aku menyeru dan pengantar. Tidak ada kesenangan akhirat padamu. Berikan hak pada sesuatu. Jika aku mendapat sesuatu dari akhirat, tidak akan aku makan sendirian. Seorang pemurah itu tidak pernah makan sendirian. Setiap orang yang melihat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bakhil. Bagi setiap orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendahlah segala sesuatu selain Dia. Bakhil itu nafsu. Nafsu seorang marifat dalam keadaan mati dibandingkan dengan orang lain. Paling tidak nafsunya telah tunduk dan patuh kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala serta takut kepada ancamannya. Ya Allah, berilah kami sesuatu sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada para wali itu. Berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.